Belakang ya, belakang. Ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus yang baru saja terjadi. Mirisnya, kejadian ini menimpa seorang siswi sekolah menengah pertama. Bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi dan masalah apa di balik kejadian ini? Yuk, kita simak videonya. Kisah dibuka, kita berkenalan dengan sosok korban. Korban ini bernama Lestari Sihombing, berusia 13 tahun. Gadis muda ini merupakan seorang pelajar kelas 1 SMP Negeri 2 Pinggir Balai Raja. Merupakan anak dari pasangan Ropeni Sihombing dan Nurmaya Situmeyang yang berdomisili di Jalan Fajar, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagai seorang pelajar, korban ini menjalankan aktivitasnya layak seperti pelajar pada umumnya. Kesehariannya pun dari Senin hingga Sabtu dengan menuntut ilmu di sekolah. Dirinya pulang pergi dari sekolah dengan berjalan kaki, yang bisa dikatakan lokasi antara rumah dan sekolah sangatlah dekat. Namun sayangnya, ada peristiwa mengerikan yang membuat luka mendalam tidak hanya dirasakan oleh keluarga saja, namun banyak pihak yang mengenal akan sosoknya. Ketika mendapati Lestari ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Bermula pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, pagi harinya. Layaknya seorang pelajar, Lestari pun menyiapkan diri dengan mengenakan seragam olahraga sekolahnya. Lalu dirinya pun pergi ke sekolah dan melakukan aktivitas di sekolah. Tepat jam 12 siang, jadwal pulang sekolah, Lestari pun pulang dengan berjalan kaki. Namun sejak kepulangannya dari sekolah itu, Lestari pun tidak kunjung kembali ke rumah. Pada sisi lainnya, ibunda dari Lestari yang sedang menunggu anaknya kembali ke rumah mulai merasa khawatir lantaran tidak biasanya anaknya pulang terlambat. Namun dirinya pun masih berpikiran positif dan memutuskan untuk menunggu anaknya di rumah. Lantaran tidak kunjung kembali, sang ibu pun sempat menghubungi pihak sekolah, di mana pihak sekolah pun memberitahu tidak adanya kegiatan tambahan dan anak muridnya sudah pulang sejak jam 12 siang. Meskipun diliputi perasaan khawatir, Nurmaya pun tetap menunggu anaknya kembali ke rumah. Memasuki jam 19.00 malam harinya, perasaan Nurmaya pun semakin tidak menentu dikarenakan Lestari tidak kunjung kembali. Akhirnya sang ibu pun menghubungi salah satu teman dari Lestari bernama Gultom. Dari kesaksian Gultom pun menjelaskan ketika berada di sekolah, dirinya masih melihat Lestari berada di sekolah. Kesaksian itu pun menambah kekalutan di dalam diri Nurmaya yang menyadari telah terjadi sesuatu kepada anaknya Lestari. Hilangnya Lestari mulai tersebar di lingkungan sekitaran rumah. Warga yang bersimpatik akhirnya berinisiatif membantu keluarga untuk mencari keberadaan dari Lestari. Warga mulai menyisir jalan yang biasa dilalui oleh Lestari dari sekolah menuju rumahnya. Perlahan demi perlahan, warga pun mulai menelusuri jalan serta lokasi yang diduga korban berada. Hingga terdapat satu lokasi yang hanya berjarak 20 meter dari rumah korban, yakni tepi jalan lintas Duri, Pekanbaru, dekat pintu tol Balai Raja. Tepatnya jam 21.20, lokasi tersebut dipenuhi dengan semak-semak belukar. Ketika warga mengecek lebih dalam lagi, terlihatlah ada tubuh gadis muda yang masih mengenakan seragam olahraga sekolahnya berada di sana. Mirisnya, kondisi korban pun sudah tidak bernyawa, dengan bagian kepala dipenuhi dengan darah, serta adanya sebatang bambu masih berada di atas tubuhnya. Dan ada satu kayu dengan ujungnya berbentuk bulat
tertancap di tanah. Terdapat noda darah. Sontak saja, temuan ini pun membuat warga menjadi gempar. Ibu korban yang mendengar kabar tersebut langsung membenarkan jika sosok tubuh yang ditemukan adalah Lestari Sihombing, anaknya. Pecah tangisannya mendapati kenyataan jika putri tercintanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kejadian ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera datang dan melakukan olah TKP. Hasil olah TKP polisi menguatkan dugaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Dan mirisnya ada dugaan menjadi korban penodaan. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tubuh korban pun segera dievakuasi menuju RSUD Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun bergerak estafet dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan polisi menemukan adanya rekaman CCTV dari sebuah bengkel yang sering dilalui oleh korban. Dari rekaman CCTV tersebut, korban terlihat berjalan kaki sendirian kembali ke rumahnya. Sementara hasil pemeriksaan tubuh luar korban mendapati adanya luka pada bagian kepala serta leher korban, yang diduga kayu dan bambu yang ditemukan di lokasi pembunuhan itu alat yang digunakan untuk membunuh korban. Serta ditemukan adanya bekas pelecehan pada vital korban. Dengan kata lain, korban ini merupakan korban pembunuhan yang disertai dengan penodaan. Polisi segera mendalami kasusnya guna mengungkap siapakah pelaku kejahatan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, tidak dijelaskan secara rinci entah bagaimana polisi akhirnya dapat mengetahui yang diduga pelakunya berjumlah 3 orang. Ternyata salah satu dari pelaku ini rumahnya tidak jauh dari rumah korban, sehingga polisi pun bergerak sangat hati-hati, khawatir kedatangan polisi akan memancing amarah warga dan pelaku pun menjadi sasaran amukan warga. Singkat cerita, pada keesokan harinya, hari Minggu sore, tanggal 3 September 2023, polisi berhasil mengamankan satu pelaku tanpa menjadi pusat perhatian warga sekitaran. Pelaku sendiri berinisial APS berusia 14 tahun. Ternyata pelaku ini merupakan kakak kelas dari korban yang bersekolah di tempat yang sama dengan korban. Melihat usia pelaku masih anak di bawah umur, polisi pun melakukan interogasi secara persuasif. Hingga akhirnya APS mengakui perbuatannya telah menjadi pelaku pembunuhan dan penodaan kepada korban. Pelaku menaruh rasa suka kepada korban dan pelaku pun sudah mengungkapkan perasaannya kepada korban. Namun korban menolak cintanya. Meski saat itu tidak terjadi sesuatu, namun di balik itu semua pelaku menyimpan niat jahat kepada korban. Hingga puncaknya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, pelaku yang mengetahui aktivitas korban sering berjalan kaki, pergi dan pulang dari sekolah menuju rumahnya, dan sudah mengetahui rute yang biasa dilewati oleh korban. Pelaku mengaku niat untuk menodai korban datang dengan secara spontan, lantaran pelaku ini yang melihat korban berjalan sendirian tergoda dengan kemolekan tubuh korban. Melihat situasi yang sepi, pelaku pun mendekati korban lalu menariknya ke dalam semak-semak dengan posisi tangan menggenggam leher korban. Setelah berada di lokasi tersebut, pelaku pun mengajak korban untuk ehem-ehem. Namun korban melawan. Kuatnya perlawanan dari korban membuat pelaku kewalahan dan akhirnya mengambil kayu lalu menghujamkan kayu ke kepala korban yang membuat korban pun ambruk ke tanah. Korban yang sudah terjatuh tidak membuat pelaku berhenti. Kayu terus-menerus dihujamkan ke kepala dan tubuh korban, sembari tangannya menggenggam leher korban. Darah yang terus mengalir dari kepala korban dan kondisi korban yang sudah kritis. Di saat itulah pelaku menyalurkan hasratnya hingga korban pun tidak bernyawa.
Ternyata selain kasus ini, terungkaplah jika sosok pelaku sering melakukan pemukulan kepada teman sebayanya. Bahkan dirinya pun pernah ketahuan mencuri pakaian dalam wanita milik tetangganya. Mendapati adanya fakta baru tentang tabiat dari pelaku, polisi pun segera melakukan pemeriksaan jiwa dari pelaku ini. Dikarenakan hal yang tidak normal mencuri pakaian dalam wanita. Terlebih pembunuhan serta penodaan yang dilakukan oleh pelaku bukanlah kenakalan anak seusia 14 tahun. Dari hasil pendalaman kasus oleh polisi dan disimpulkan jika pelaku pembunuhan ini adalah tunggal, tubuh korban pun dikembalikan ke pihak keluarga, disambut dengan isak tangis keluarga, teman, serta orang-orang yang mengenalnya, mengantarkan peti menuju tempat peristirahatan terakhirnya korban. Guys, dari banyaknya kasus pelaku pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur, baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau adanya penodaan, hukuman untuk pelaku anak di bawah umur hanya maksimal 10 tahun. Dikarenakan pelaku kejahatan pun dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Semoga dengan adanya kisah ini selalu meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga keluarga kita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberikan keturunan yang baik, dijauhkan dari sifat dan sikap perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini, serta memiliki akhlak yang baik. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga pun diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?